Saya bahas komunikasi dan komunitas. Ini persoalan yang akan dihadapi kalian orang muda Katolik, mahasiswa Katolik. Bahwa komunikasi itu penting. Apalagi kalau masalah komunikasi dengan Tuhan. Ini jadi masalah. Kita tahu 5 perintah gereja itu apa? Perintah gereja yang pertama, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Jadi kita komunikasi kita itu adalah merayakan. Ya. Ini besok hari Minggu, jangan sampai kalian tidak datang ke gereja. Dosa berat. Yang mengundang kalian datang ke gereja itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan ingat, botol kalau kalian tidak datang ke gereja, padahal jam 6 sore ini sudah misa hari Minggu. Sampai nanti jam 7 malam di hari Minggu kan. Ada 8 paroki, 8 gereja di sini. Kalau di kampung bisa jadi enggak. Kalau di kampung dia sih bohong dia ada paroki Sanggolido, paroki Santo Petrus dan Santo Paulus Sanggolido. Waktu kau lahir paroki itu udah ada enggak? Gereja itu udah ada enggak? Dia sudah menikmati. Dulu gereja yang kecil. Nah itu ya. Komunikasi dengan Tuhan itu harus dijaga. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti diri sendiri. Pasang gelang ye. Sekarang kita ya kan? Sempit. Sekarang ini kita nih agak bingung di dunia yang modern ini kan. Laki-laki bisa pacaran dengan laki-laki, perempuan bisa atau bahkan bisa laki-laki dan perempuan. Jadi tolonglah ya, tolong ya. Ingat ya, Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak ada menciptakan setengah-setengah gitu. Ya kan? Jadi di perkotaan tuh ibu-ibu bilang yang penting kembali saja botolnya, ya kan? Karena yang dicurigai itu ya laki-laki selingkuh dengan laki-laki. Karena ya tidak menanggung kehamilan. Karena laki-laki tidak bisa dihamili. Yang bisa dihamili perempuan. Kasihan kan? Apa non? Nangis. Dari mana? Dari Landak. Oh dari Sanggau. Dari Sanggau ke Landak itu berapa jam? 1 jam ya? Cepat. Lurus ya? Lurus ya jalannya kan? 2 jam ya? Jadi kalau ada yang tinggal di Ngabang, lalu ada yang tinggal di Kota Sanggau, ya kan pacaran tuh pasti nyampe lah. Jam 6 sore berangkat, kalau 1 jam berarti, atau jam 8 lah ya. Jam 8, ya kan? Udah itu pacaran sejam, jam 9 pulang lagi, jam 11 sudah sampai. 2 jam di perjalanan, dia setia, setiap tikungan ada rupanya. Jadi setiap itu jalan. Nah ini ya. Jadi komunikasi dengan Tuhan itu harus dijaga. Maka komunikasi itu harus ya mengedepankan yang namanya ketulusan tadi. Masa untuk datang ke gereja 1,5 jam kalian tidak mampu? Makanya KMK ini keluarga mahasiswa Katolik ini adalah program dari gereja Katolik, program dari keuskupan untuk membina kalian 7 semester, 8 semester, atau yang lebih 9 semester, 10 semester. Paling tinggi 14 semester kan? Kalau udah lewat 15 semester tidak boleh lagi. Makanya diadakan orkabina, diadakan kegiatan baksos, diadakan kegiatan Natal Ukumene, tujuannya untuk memberikan bahwa komunikasi dengan Tuhan itu dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan. Jelas ya? Jelas. Ya Bung, itu di belakang. Perintah gereja yang kedua apa? Nggak tahu. Karena apa tadi? Komunikasinya itu nggak jelas. Karena tidak menggunakan dogma, prinsip. Ya. Perintah gereja yang kedua jelas, ada pilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. 10 perintah Allah, masa ada hafal? Itu kan ya pelajaran komuni pertama, kalau yang komuni pertama, pelajaran katekumen.
Apa? Tuhan bersabda, akulah Allah Tuhanmu. Yang pertama, jangan memuja berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Sebenarnya kalau saya ngajar agama tuh 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, 14 perhentian jalan salib Yesus, 20 peristiwa Rosario, itu jak soal saya. Doa malaikat, doa angelus, makanya dalam Orkabina itu ada doa angelus, doa malaikat, ya supaya kalian hafal. Ya, doa Bapa kami, doa Salam Maria, doa kemuliaan, doa jiwa Kristus, itu banyak yang tidak tahu. Habis nyambut mau doa apa, bingung. Jadi saudara-saudari yang terkasih, dibuat jadwal itu. Hari Minggu itu wajib ke gereja. Kalian mau gereja sekelas apa sih di Pontianak nih, yang tidak ada menyenangkan hati kalian? Kalian pergi ke kafe itu mana pakai AC, palinglah pakai kipas. Ada beberapa lah yang AC, itu VIP lah. Itu di gereja cukup 1,5 jam, boy, girl, bro, sis. Yang mengundang kalian itu adalah Yesus Kristus, makanya datanglah. Apalagi ini, saya mau tanya, ya. Coba yang tinggal di paroki Bunda Maria Jeruju, mana angkat tangan? Enggak ada, semuanya tinggal di luar. Kamu tinggal di mana? Saya di Panglimaim. Panglimaim itu apa? Parokinya? Santo Hieronymus. Wah, mantap, mantap Imo ini. Tinggal nih? Wah, kok kenapa enggak ngangkat tangan kok Gang Alpokat? Paroki apa tuh Gang Alpokat? Loh, waktu penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa Katolik tuh enggak di sana kan? Enggak ke paroki BMJ kan? Paroki BMJ men, kok dari mana? Dari mana? Enggak asal-asal. Hah? Tayan. Nahaya. Nahaya itu masuk Mempawaka, Landa. Landa, masa enggak tahu? Kau lingkungan apa? Kau tahu enggak ini paroki Bunda Maria Jeruju? Oh enggak tahu. Gang Alpokat tuh lingkungan siapa? Enggak mau tahu. Laporlah ketua lingkungan. Kamu udah lapor di Hieronymus? Datanglah ke sekretariat. Bu, Pak, Pastor, saya ini lingkungan apa ya? Saya ini pendatang Pak, Bu, Pastor. Ini sekarang udah zaman modern, ada WA. Pak, saya mahasiswa dari Kabupaten Sanggau, mau melaporkan diri bahwa saya tinggal di sini Pak, Bu. Ketua lingkungan. Nah, bapak saya ini, jangan lupa kau keponakannya yang sudah lama dicarinya kan. Tuh yang belakang, kipas-kipas. Tinggal di mana? Dansen, woi, Danau Sentarum. Itu paroki apa? Bingung gitu. Keluarga Kudus. Lingkungan apa? Nggak tahu. Ini kalau saya tanya satu-satu nih pasti kacau lah. Habis waktu. Jadi banyak di antara kita sebagai orang muda Katolik itu, kan berkali-kali saya sampaikan dengan orang muda Katolik, lapor ketua lingkungan. Itulah komunikasi kita dan komunitas kita ya. Selain kita di sini. Coba yang sudah sambut baru, semua sudah sambut baru ya? Ada yang belum dibaptis kah? Coba angkat tangan. Oh, udah dibaptis semua. Mantap. Lalu? Belum? Jam? Oh, 10.30. Ngomong lah tadi. Ngapa enggak ngomong? Dah sampai di situ lah ya. Inilah. Berapa orang yang ambil bahasa Indonesia? Semuanya? Yang mana? Oh, kelas A lah, silakan. Ya, silakan ya. Selamat menikmati bahasa Indonesia ya. Yang sisanya masih ya, masih 10 menit lagi kan? 10.40. Yuk, lanjut ya. Yang kelas A saja. Udah agama masih bohong. Oh, saya kelas A, Pak. Ya, silakan ya. Pas kan 10.40? Pas. Jam saya pas. Jam kalian pas. Ya kan dekat situ. Emangnya di sana. Baik, itu tadi ya. Jadi orang muda Katolik yang terkasih, mahasiswa Katolik, inilah persoalan problematika kita, komunikasi dan komunitas kita. Jadi ketika kita datang dari daerah, yang paling utama kita lakukan adalah berkomunikasi, dialog, omong, obrol. Jangan-jangan antara kalian satu ini belum kenal. Padahal dalam Orkabina itu
dibuat kegiatan tuh untuk kalian saling berkomunikasi, saling obrol, saling omong. Tidak mungkin kita tidak kenal tuh lalu tidak menyapa, kan itulah komunikasi namanya ya. Nah itu. Jelas ya? Jadi perintah Allah yang pertama, jangan memuja berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jadi tolong ya, jadwal rohani kalian itu. Kalian buat jadwal enggak sih, roster enggak, supaya kalian sukses tuh. Oh ya harus buat tuh, saya harus buat jam 4 tuh udah bangun, jam 4. Kalian tahu enggak prinsip orang mahasiswa? Ya kalau lagi belajar, tidur jam 4, bangun jam 5. Wah 1 jam tidurnya. Ya kan? Tetapi kalau kalian rajin sistem kredit semester, sudah tahu ya, kalian tidak akan susah. Nah ini yang banyak membuat mahasiswa Katolik itu gagal ya, kuliah di semester 1. Baru bisa memperbaikinya di semester 2 atau 3. Jangan, startnya itu harus kencang. Kalian tahu kalau pembalap, kalian suka nonton motor GP enggak? Hah? Enggak suka? Nah, ya misalnya Marquez atau apa ya. Kalian lihat motor itu, waktu start itu, mereka harus berjuang dulu. Itu sekarang ada namanya practice, ada namanya sprint race untuk menentukan start. Kalau startnya kalian buruk di belakang, kalian akan susah ngejar di depan. Jadi startnya itu harus di depan. Supaya apa? Supaya ya kalian mampu untuk bisa bersaing kompetitif di hasil lab. Ya. Nah itu. Jadi tolong jadwal kalian buat. Jadi jadwal kehidupan kalian jam 4. Walaupun kalian tidak mematuhinya, tapi kalian punya jadwal. Jadwalnya adalah kombinasi dengan jadwal kuliah. Tugas kalian kuliah. Makan jam 12. Ah, di situ ada skema jadwal rohaninya. Ya. Doa Angelus. Nah, ini persoalan, problematika. Juga dengan ya, hari Minggu saya wajib ke gereja. Apapun yang terjadi, hujan badai. Nah, itu prinsip orang muda Katolik. Ya. Bertumbuh bersama, maju bersama. Maka diajak kawan, yuk ke gereja yuk. Ah, bosan lah kita. Bosan tuh bukan bosan dengan Yesus ya. Mungkin, udahlah kita cari pengalaman nih, sensasi. Minggu ini di Paroki Bunda Maria Jeruju, pokok 8 minggu kita akan pergi ke 8 gereja yang ada di kota Pontianak. Gereja parokinya ya. Di Jeruju loh, Paroki Bunda Maria Jeruju. Habis itu kita pergi ke Pancasila, Paroki Maria Ratu Pencinta Damai. Lihat jadwalnya kan. Dah yuk kita pergi ke Keluarga Kudus, Paroki Keluarga Kudus. Ya. Lanjut lagi kita ke Paroki Katedral Santo Yosef. Lanjut lagi ke Paroki Gembala Baik. Lanjut lagi ke Paroki Sisilia. Berikutnya lanjut lagi ke Paroki Santo Hieronymus Tanjung Ulu. Lalu Paroki Stella Maris Pontianak. Udah semua nih. Oh coba kita pergi ke Paroki Agustinus di Kuburaya tuh. Lalu kita coba, yuk kita pergi ke Kapel SBC di Sungai Jawi, samping Universitas Katolik Agustinus Hippo. Itu 5:30 ya, Minggu. Tidak pernah kan kalian ke situ? Lalu jam 7 itu ada di STT Pastor Bonus di Siantan. Mumpung masa muda. Jadi kalian nanti, nak, dek, atau ponaan, kau tahu enggak gereja Gembala Baik? Oh tahu Pak. Oh itu biasa saya sembahyang, oh mantap. Kau tahu enggak gereja Keluarga Kudus? Oh tahu. Masa tinggal 4 tahun di Pontianak enggak gereja-gereja itu enggak tahu kan? Nah saya enggak tahu tuh program iman tuh ada enggak tuh. Biasanya Orkabina susun. Ya, mari kita sapari misa. 8 minggu kita pergi ke gereja-gereja ini, kan begitu kan? Nah begitu juga kalian. Nah itu. Jadi implementasi dari perintah gereja yang 1-2 dan perintah ya yang pertama dari perintah Allah itu lanjut. Nah perintah yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat ya. Jadi persoalannya anak muda sekarang ini bagaimana mau menghormati Tuhan Allah kalau dia tidak datang ke gereja. Cintailah Tuhan Allahmu. Menghormati Tuhan Allah itu dengan mencintai Tuhan Allah dengan total.
Tak selai rambut pun tidak dihitung oleh Bapa di surga. Barang siapa menyesatkan anak kecil ini, hendaknya di lehernya digantung batu kilangan dan dicampakkan ke dalam laut. Ya. Tidak ada nama lain selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Tak selai rambut pun tidak dihitung oleh Allah Bapa di surga. Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Kita tuh dipilih Yesus. Nama kita sudah dicatat dalam kerajaan surga. Ketika kalian dibaptis, kalian menjadi putra putri Allah, maka boleh menyebut nama Allah itu dengan Bapa. Hanya orang Kristen yang bisa menyebut nama Allah Bapa. Yang lain ini tidak boleh. Kita menjadi murid-murid Kristus. Kita tidak menuhankan Tuhan, tetapi Tuhan yang menjadi manusia. Orang yang belum dibaptis tidak akan mengerti dia itu. Atau kalian mungkin karena penyesat. Ada penyesat itu ada 3 oknum penyesat. Setan, iblis, kedua dunia, ketiga hawa nafsu kalian. Hawa nafsu itu ada dalam diri kalian, maka dikendalikan dengan iman. Ya. Nah itu yang mau saya sampaikan kepada kalian. Jelas ya? Kalian akan digonjang-ganjingkan oleh dunia, apalagi kalian lihat TikTok, YouTube sekarang. Nah ini. Makanya sarana komunikasi yang tepat kalian membangun, semuanya harus menjadi saksi-saksi iman yang hidup, mahasiswa Katolik yang hidup. Dengan apa? One day, one content. Kalian punya akun YouTube semuanya? Harusnya punya. Jadi kalian harus subscribe. Bayangkan itu ya. Saya mau kasihkan ya. Salah satu modal kerja kalian itu adalah akun YouTube nanti. Modal kerja tuh ya. Nah, tolong nanti upload, kalau belum bisa upload belajar. Tapi sebelumnya itu harus ada subscribernya. Kalau kalian sudah mencapai 250 subscriber, kalian bisa menyimpan file-file video kalian di situ. Boleh public, boleh private. Nah, tinggal kalian setting ya di akun tuh. Kalau kalian nyimpan akun video kalian misalnya di handphone bisa hilang. Di Google Drive terbatas. Tapi kalau di YouTube, kalian buat dengan berbagai macam informasi, itu akan menarik. Selain kalian harus punya akun TikTok, akun Facebook. Mengapa? Ya kita harus menguasai internet, dunia maya. Jangan pikir di situ baik semua. Dampak yang berat adalah dampak narkoba. Narkoba ingat ya. Saya singgung sedikit, bukan sedikit. Harusnya memang ada materi sedikit tentang narkoba ini. Narkoba ini merusak manusia. 30 tahun baru bisa direhabilitasi ya. Kalau kalian sudah pernah mencoba, sebaiknya cepat lari dari barang itu. Don't try this, jangan coba. Rusak. 30 tahun, bayangkan usia kalian sekarang 18 tahun, 48 tahun. Itu pun dalam rehabnya kalau misalnya masih make lagi, tambah lagi 30 tahun. Bayangkan 10 tahun udah hendak make, usia 28 hendak make, usia 18 make, lalu tiba-tiba karena 28 tahun itu kalian misalnya ada masalah, make, tambah lagi. Rehab kalian yang tadi 30 tahun yang harusnya 48 tahun sudah clear, itu ditambah lagi. Jadi 20 tambah bisa 50 tahun. Nah itu tolong. Kalau ada teman yang mau ngajak itu, jauhi, hindari. Lebih baik kalian menghindar seperti Yusuf, Maria, dan Yesus pergi ke Mesir kan. Menghindar. Katakan tidak pada narkoba. Tolong. Pergaulan yang salah, sesat. Yang kedua masalah judi online. Ini masalah. Awalnya gara-gara apa? Game. Ya kan? Dia masuk di situ. Selamat Anda mendapat bonus 100.000. Jadi untuk mencairkan bonus 100.000 itu, di top up lagi dengan 100.000. Biar Anda mendapat 1 juta. Kan terus begitu. Lama-lama tidak ada duit. Akhirnya berapa tahun pakai HP katanya? 5 tahun. 5 tahun dapat 5 juta. Cukup kasihkan data kalian KTP, lalu kalian keluarlah duit itu kan. Di GoPay kalian atau apalah. Kris kalian, rekening kalian. Macam-macam sistem pembayaran sekarang ya. Kalau kita tidak ikuti ya. Bahkan mungkin ada yang punya BRI Mobile, ada yang punya M-Banking dan sebagainya kan. Yang punya CU ya udah pakai ATM, bahkan kalau Kelingkumang ada Kelingkumang Banking kan.
Rata-rata nih pasti saya tahu lah anggota-anggota CU. Gara-gara judi online hamblas duit kalian. Untuk bayar kuliah, beli buku, makan dan sebagainya. Akhirnya apa? Ya kan? Minta. Lama-lama apa? Semua kalian gadaikan. Termasuk keperjakaan dan keperawanan bisa digadaikan gara-gara tadi narkoba dan judi online. Hah? Ini persoalan yang akan dihadapi. Ya? Mengerikan nih, mengerikan. Ya? Kalian pulang kampung bukan dapat bawa ijazah, bawa keterampilan, lu bawa penyakit. Narkoba, narik kolor bapak. Anak ngerokok baga-baga. Datang ke sini sendiri, pulang bertiga. Kok pulang bertiga? Bawa suami dan bawa anak, bawa istri dan bawa anak. Orang pergi ke sini bawa ijazah, dia lain ijazahnya. Tidak dapat 2 gelar SP. Dapat status istri atau suami, bapak atau anak. Nah itu bahaya. Jadi tolong untuk kalian yang tinggal di kos, rajin-rajinlah berdoa. Yang perempuan jangan mau nyampur dengan laki-laki. Jaga diri baik-baik. Ya kan? Perlindungan diri kalian itu apa? Kunci pintu. Udah. Jangan mudah dirayu. Yang boleh merayu kalian adalah suami kalian lah. Dan istri kalian yang sah, yang telah menerima sakramen perkawinan. Titik. Cowok bohong, cewek bohong, hoak semua itu. Meramput. Udah boncet kau, mana aku ada buat. Bohong. Tak boleh. Sampai jilat pantat kalian tuh sebelum barang kalian dimintanya. Kalau udah dapat, lupa dia. Mulailah melakukan pembunuhan. Nah itu melanggar sebuah perintah Allah. Aborsi jak katanya. Jelas ya? Nah ini ya. Kalian hanya bisa melakukan hubungan seksual atau ratum et consumatum itu dengan suami dan istri kalian yang setelah menerima sakramen perkawinan. Titik. Yang lain jangan. Apalagi yang laki-laki kan. Laki-laki sekarang bisa jadi korban perkosaan juga ya. Jangan pikir yang perempuan. Hah? Jangan macam-macam. Saya enggak tahu tuh. Kemarin ada kasus ya kalau enggak salah ya. Heboh waktu itu ya. Apa pelakunya di sini? Mohon maaf bisa. Wih, iya kok. Enggak, ya. Mau memperkosa kawannya katanya. Waduh, kacau. Dihukum adat. Ini anak UPB sini kan? Dua-duanya? UPB. Sudah diperkosa atau belum? Belum ya? Kan nyaris. Loh, sudah dipegang itu. Sekarang begini, pelecehan seksual itu, ngintip ya pelecehan seksual. Bahaya ya kalian ya? Ada undang-undang pelecehan seksual loh. Kalau misalnya dia ini, saya pandang, lalu dia tidak enak, dia bisa merasa melaporkan tuh. Ya kan? Jangan kalian pikir ya, misalnya kalian pergi ke Kuta Bali. Ini mohon maaf ya, Kuta Bali itu kan ada pantai yang khusus untuk bugil ya. Kalian pakai kacamata, mandang misalnya orang dari luar tuh. Kalian langsung dipanggil oleh yang namanya polisi adat, dipanggil. Sini. Buka kacamatanya. Orang itu terganggu, ya enggak bisa. Itu sah saja. Jadi hati-hati body shaming ya. Body shaming itu urusan kita. Mau dia pesek, mau dia mancung, keriting, mau dia gondrong, mau dia misalnya mau gendut, kurus, itu tidak ada lagi orang bisa body shaming namanya. Bullying itu enggak boleh. Ya, mau itu hak dia, badan-badan dia. Ya kan? Bukan urusannya tidak jadi diperkosa, itu sudah namanya percobaan pemerkosaan, sudah pegang-pegang. Ya memang harus begitu, supaya ada namanya ya seleb di pensi. Makanya perempuan itu kenapa lah tenaganya? Teriak sekuat-kuatnya. Karena pelaku pemerkosaan itu setelah memperkosa pasti dia membunuh. Itu kata rangkaiannya ya. Kan rata-rata yang diperkosa itu dibunuh kan? Kenapa tadi? Ya kan? Untuk menghilangkan jejak tadi. Biasa satu paket gitu. Makanya biasanya tuh ya caranya adalah mencakar supaya ada kulitnya. Nah, biasa polisi lihat DNA-nya.
Nah, makanya pandai-pandailah jaga diri di sini, berdoalah senantiasa agar terhindar. Begitu juga laki-laki, jangan pikir kalian tidak jadi korban perkosaan. Mohon maaf nanti misalnya kan. Lalu ada tagir-tagir panggil kalian kan, "Wih, adik ini ganteng," tagir. Tahu tagir enggak? Kan ada laki-laki hidung belang, ada tagir. Tahu tagir? Tante girang. Ih, cantik ya. Atau misalnya ganteng ya, kan begitu. Apa yang terjadi? Hilanglah keperjakaan kalian kan. Untuk istri kalian. Jadi jangan pikir laki-laki itu ya. Lahirnya kalian jatuh ke lembah kelam. Jadi gigolo. Ya kan? Yang gigolo ya? Ya kan? PTS-nya ini kan. Ada pelaku di sini kan? Nah itu saya hanya mau mengatakan itu karena kalian akan menjadi agen-agen perubahan, terang dan garam ya. Jadi persoalannya itu gara-gara masalah itulah, narkoba, judi online, belum pre-sex ya. Belum masalah radikalisme, belum lagi kehilangan iman, banyak orang muda Katolik kehilangan iman. Karena tadi tidak mau datang hadir ke gereja. Hadir ke gereja tidak juga mengikuti perintah Yesus. Nah jadi masalahnya banyak ya, complicated. Hanya saya simpulkan saja dalam waktu hampir 2 jam ini. Ada yang sudah tidak dengar tadi. Nah ini masalah yang akan kita hadapi, orang muda yang terkasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga itu dapat membantu fire starternya. Silakanlah ikut kegiatan kerohanian ya. Karena apa? Kejahatan itu bukan karena niat pelakunya, karena kesempatan. Hawa nafsu itu ada dalam diri kalian. Apalagi hormonal sih. Ya kan? Karena memang ada, makanya harus dengan bentengnya doa. Ya. Apalagi yang terpapar pornografi kan? Ya enggak? Jangan-jangan mau nonton TikTok pewartaan lama-lama lihat yang paha mulus lalu itu yang ditonton. Mau nonton YouTube awalnya nontonnya apa? Pewartaan Katolik. Lama-lama biasanya aneh nih. Kalau kita udah nonton yang kayak begitu, nanti muncul di bawahnya itu. Karena algoritmanya nyerang. Gini, sekarang artificial intelligence itu sangat hebat ya. Jadi AI itu, kalau kalian suka nonton film porno, atau suka nonton buka TikTok yang agak hot-hot itu, nanti waktu kalian buka TikTok kalian, datang barang itu. Kan kita tidak minta, karena apa? Kita ini sudah didata oleh artificial intelligence. Artificial, kecerdasan buatan. Jadi kalian dimanapun itu ketahuan. Misalnya si A suka main game, nanti datang tuh akun-akun game. Percaya atau tidak, di YouTube-nya, di Facebook-nya. Nah, karena kalian anak pertanian, rajin-rajinlah buka yang namanya masalah pertanian. Nanti algoritmanya itu pertanian. Itu ya, itu dia komunikasi dan komunitas sekarang. Jadi tolong kalian supaya bisa terkenal itu penting. Ya, tidak mungkin kalian terang itu ditaruh di dalam gantang ya, tidak mungkin kan? Buatlah one day one content tadi. Misalnya bertani kangkung di atas atap, wah kan keren. Satu. Atau ngomong tentang durian di kampung saya ini enak. Kalian pernah lihat TikTok yang jualan durian itu banyak yang nontonnya. Ini durian 1.500.000 kan? Bayangkan kalau kalian bisa mempromosikan durian kalian. Ini durian 150.000 saja, ya kan? Rasanya nyaman kan begitu. Atau durian di kampung durian ini dari pohon kakek saya. Kakek saya punya kakek, sudah 100 tahun pohonnya. Ya kan? Jadi karena anak pertanian itu harus punya yang namanya one day one content ya. Misalnya pertanian, ini ladang bapak saya. Ini kebun sawit bapak saya. Ya enggak apa-apa orang bilang katro. Kalian pernah lihat konten ini lucu. Saya sih bukan bilang lucu, bagus tuh. Dia ngajarkan bahasa Skadau kalau enggak salah ya. Kalau masuk ke dalam hutan tuh apa bahasa Skadaunya? Wow. Itu konten kreator loh tuh. Jadi dia mempromosikan bahasa daerah yang hampir punah. Saya tidak tahu kalau rupanya
Misalnya mencari ikan di dalam parit, itu ada bahasanya. Ya kan? Pendek ya bahasanya. Kalau bahasa Indonesia kan panjang menerjemahkannya. Sama kalau misalnya kayak ATM. Kan harusnya di Inggris itu kan automatic teller mesin. Kita buatnya anjungan tunai mandiri. Tidak nyambung kan? Tidak nyambung. Nah itulah yang saya mau katakan sekarang komunikasi dan komunitas kita. Jadi tolong dikenal ya, jangan minder dengan kawan-kawan yang seiman ini, ya saling sapalah ya. Karena relasional itu penting diciptakan dari sekarang. Demikianlah ya bimbingan dan penyuluhan untuk kalian pada kesempatan ini. Terima kasih untuk kehadirannya dan silakan hadapi. Ini ketua KMK-nya ada enggak ya? Hah? Ketua KMK-nya ada di sekretariat enggak? Nah? Enggak kenal kan? Oke lah, baiklah. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, Engkau tahu kegelisahan kami, Engkau tahu bahwa kami para orang muda sedang bertumbuh dan sedang menjalani proses. Terutama kami yang kuliah di Universitas Madya Bakti di Fakultas Pertanian ini. Semoga kami menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang tabah, dan pribadi yang selalu setia kepadamu dalam gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Dan kami selalu mengimanimu. Kami Engkau hadirkan terus dalam segala hadiratmu. Dan yang paling utama kami selalu dapat hadir dalam setiap misa hari Minggu yang Engkau undang kami untuk hadir. Berkatilah orang tua kami, berkatilah saudara-saudari kami, berkatilah kawan-kawan kami, berkatilah orang-orang yang kami kenal dan kasih agar kami selalu setia kepada Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. Dan berkatilah kami yang sebentar lagi akan ujian, semoga kami dapat meraih prestasi yang terbaik, kami diberikan kesehatan dan juga semangat terus untuk kuliah, sehingga kami dapat menyelesaikan kuliah kami di kampus ini. Semua doa kami serahkan dengan peraturan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.